lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi sehingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi kita, kemudian kita amankan semua ekosistem produksi beras. Saudara-saudara, kita juga akan sekarang masalahnya adalah kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, kita akan Bulog akan mendapat bangun gudang 100 gudang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian kita sudah mulai bangun 100 kampung nelayan yang kita akan bangun akhir 26 akan menjadi 1.100. Dan ini juga selama 80 tahun kita berdiri, belum pernah ada yang intervensi untuk memperbaiki kehidupan nelayan-nelayan kita. Sekarang kita akan melaksanakan program itu, di mana dari pilot project yang sudah dilaksanakan di Merauke, ternyata penghasilan nelayan akibat program desa nelayan ini naik 100%. Naik 100%. Jadi ini luar biasa ini. Karena tadinya dia nggak punya es. Hal yang paling dasar tidak punya es, karena nggak ada pabrik es di tempat-tempat terpencil. Bagaimana dia mau pelihara ikan dia melaut satu hari kembali, ya ikannya sudah tidak bagus. Sekarang tiap desa nelayan akan ada produksi es, akan ada cold storage, gudang, dan fasilitas-fasilitas lain. Kita juga sekarang sudah punya program, kita lagi membangun 1.582 kapal nelayan modern. Insya Allah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000. Ini menghasilkan devisa dan menghasilkan protein untuk rakyat kita. Capaian di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, bukan kita mau menganakmaskan siapapun, tapi ini sangat penting. Ya, dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan. Tadi bukti, hari ini kita berhasil mendapat 13 triliun dari 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani, keberanian, dia putuskan, akhirnya kita selamatkan 17 triliun uang rakyat. Bayangkan dia nangani kasus 17 triliun, dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim-hakim tidak punya rumah dinas. Dia harus kontrak. Banyak hakim-hakim kita harus kontrak. Ini kita perbaiki. Kemudian kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil
menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan.